Shalom, selamat pagi jemaat GBI Sinta Bolepat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada yang menyaksikan online ini, yang menyaksikan rekaman ini. Saya percaya setiap yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini semua akan diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita dengan sungguh datang kepada Tuhan. Kita minta urapan Roh Kudus agar setiap pujian penyembahan kita boleh berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir di setiap orang yang berkumpul bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya urapan-Mu mengurapi setiap kami, memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami. Dan setiap orang yang menaikkan pujian, yang menaikkan penyembahan bagi-Mu Tuhan, semua mendapatkan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Tetap kita dalam hadirat Tuhan, kita mengangkat pujian kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Hingga saat ini kami ada, itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, kami naikkan syukur kami bagi-Mu. Bersyukur. Haleluya Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Katakan ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan dengan apa? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankah, oh betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu.
melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh, mari sembah Dia, mari agungkan Dia. Betapa mulia karya-Mu, betapa agung mulia Engkau Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Haleluya. Agung dan mulia Engkau Tuhan, agung mulia nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh kami terkagum akan karya-Mu, sungguh kami terkagum akan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib dan mulia Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan syukur kami bagi-Mu Yesus, kami naikkan sembah kami hanya bagi-Mu Raja kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami tak tahu Tuhan hari esok apa yang terjadi dalam hidup kami, tapi satu hal kami percaya, Kau Tuhan yang selalu memegang hidup kami, yang meneguhkan setiap kami Tuhan. Ajar kami Bapa untuk selalu setia kepada Tuhan, selalu mengasihi Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang Tuhan yang sudah berikan, untuk kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, sehingga kami ada saat ini. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, agar setiap firman yang kami dengar Tuhan boleh berakar bertumbuh
dan berbuah-buah dalam kehidupan kami, berbuah-buah yang manis Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami ya Bapa, banyak orang mengenal Engkau. Pakai setiap kami Tuhan, rapi mulut bibir hamba-Mu ya Bapa, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya benar-benar berasal daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang akan ditaburkan menjadi jawaban bagi doa-doa kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, untuk semua kebaikan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya ya Roh Kudus. Makasih Tuhan. Tak ku takkan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, namun terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik di sana.
Terima kasih Tuhan, Engkau beri lagi kesempatan bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Mari lawat setiap kami Tuhan, kami yang ada di gereja-Mu, jemaat-Mu GBI Sinta Boulevard dimanapun mereka berada. Di rumah mereka masing-masing Tuhan lawat mereka. Bahkan setiap orang yang ikut bergabung dengan kami, Tuhan lawat mereka, supaya ketika firman-Mu disampaikan, mereka mengalami kuasa yang dari Tuhan, membuat mereka semakin mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan setiap orang yang sedang bergabung dengan kami. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 12 ayat 38 sampai 41. Saya akan bacakan buat kita semua, demikian firman Tuhan. Matius 12 ayat 13 sampai 41 di bawah judul Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Yesus lebih daripada Yunus. Yesus yang ada di hadapan ahli-ahli Taurat, ya, dan juga orang Farisi lebih besar daripada Yunus. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GBI Sinta Boulevard dan setiap saudara yang ikut bergabung bersama kami saat ini. Dalam bacaan tadi, ketika beberapa ahli Taurat dan orang Farisi meminta tanda, Yesus mengarahkan mereka untuk melihat kepada Yunus, ya. Suatu peristiwa yang terjadi tidak lama setelah masa pelayanan Elisa berakhir. Karena Elisa tidak menulis kitab, maka kisahnya dapat kita temukan dalam kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang tahu, yang ingin tahu, ya, masa kapan Yunus ini melayani, di kitab 2 Raja-Raja. Apa yang dilakukan Yunus sehingga Yesus mengarahkan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, ya, yang oleh Yesus disebut sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia, ya. Apa yang kira-kira Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka? Kita akan melihat kitab Yunus. Yunus 1 ayat 1 sampai dengan 2, demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Di sini kita melihat bahwa Yunus
disuruh pergi ke kota Niniwe oleh Tuhan karena kejahatan bangsa Niniwe itu atau orang-orang Niniwe itu telah sampai kepada Tuhan. Dengan satu tujuan, kalau Yunus pergi memberitakan firman Tuhan kepada mereka, mereka punya kesempatan untuk bertobat. Karena pertobatan tidak akan terjadi kalau tidak mendengar firman Tuhan. Tuhan menyuruh Yunus ke Niniwe karena kejahatan mereka. Saya teringat dengan peristiwa Sodom dan Gomora, di mana Tuhan sendiri mau menyelamatkannya. Ya, ketika berdialog dengan Abraham, kalau saja di sana ada 10 orang yang benar, tentu Sodom dan Gomora tidak akan dijungkir balikkan. Tapi ketika Tuhan sampai di sana, ternyata hanya 4 orang yang layak untuk diselamatkan, yaitu Lot, istri dan kedua anaknya. Lalu tindakan Tuhan adalah membawa mereka keluar dari Sodom dan Gomora itu, supaya mereka tidak ikut binasa. Tetapi kenyataannya lagi hanya 3 yang selamat. Karena istri daripada istri daripada Lot ternyata menoleh ke belakang karena hatinya tertuju kepada harta benda dan matanya juga tertuju ke sana, sehingga tidak mendengar perintah Tuhan yang mengatakan jangan menoleh ke belakang. Akhirnya dia menjadi tiang garam. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan tidak ingin peristiwa Sodom dan Gomora terjadi atas Niniwe. Karena itu Tuhan menyuruh Yunus ke Niniwe untuk mengingatkan hukuman Tuhan atas mereka, ya, supaya mereka punya kesempatan untuk bertobat. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan, Tuhan beri tanggung jawab untuk memberitakan Injil dimanapun, bukan untuk mempertobatkan mereka, tetapi supaya mereka punya kesempatan untuk bertobat. Karena ya setelah mendengar firman Tuhan itu, mereka renungkan, firman itu berkarya dalam hidup mereka, akhirnya punya kesempatan untuk bertobat. Tapi apa yang dilakukan Yunus? Dia tidak mau pergi ke Niniwe. Justru Yunus pergi ke Yafo dan selanjutnya dengan kapal pergi berlayar, ya, ke Tarsis. Itu semakin menjauh dari Niniwe, bertolak belakang. Dan ada beberapa peristiwa yang dialami Yunus di dalam kapal layar yang dia tumpangi menuju Tarsis. Yang pertama adalah ada angin ribut dan badai yang besar melanda kapal itu. Dan kapal mereka hampir tenggelam. Ya. Alkitab mengatakan bahwa awak kapal ketakutan dan masing-masing berteriak kepada Allahnya. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu. Ya, setelah mereka berteriak kepada Allah mereka masing-masing, dan tidak ada penurunan, ya, tetap saja badai itu besar. Lalu mereka berupaya membuang muatan-muatan kapal itu, tetapi tidak berpengaruh apa-apa. Ya. Dan Yunus sendiri justru tidur dengan nyenyak di ruangan kapal yang paling bawah. Sepertinya dia tidak ada beban apapun, ya.
dia lari dari panggilannya, ya, tidak seperti yang Tuhan inginkan. Dia naik kapal, dia santai, dia turun ke bawah, dan dia tidur, tidak mau. Dia pikirannya diganggu oleh apapun, bahkan badai sekalipun dia tidak rasakan. Di ayat 6 dikatakan dari Yunus pasal 1, datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Ya. Mereka sudah berteriak-teriak, berseru kepada Allah mereka dan tidak ada pertolongan. Wah, nakoda mungkin ingat, oh ada satu lagi penumpang, di mana dia, lalu mencari, ketemulah di bawah. Dan ketika dia lihat dia sedang tidur, dia bangunkan, bangun. Dan berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan menghindarkan kita sehingga kita binasa. Supaya kita tidak binasa. Apa yang mereka lakukan? Mereka ajarkan, mereka sampaikan kepada Yunus supaya melakukan juga, yaitu berdoa, berseru kepada Tuhan dengan harapan mendapatkan pertolongan. Lalu kemudian di ayat 7 dikatakan di situ, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Dalam kegalauan mereka, ya, dalam kepanikan mereka membuang undi untuk menentukan karena siapa bencana itu datang, karena siapa angin ribut itu datang, badai yang besar itu datang. Dan ketika mereka membuang undi, ternyata memang Yunuslah sebagai penyebabnya. Karena keberadaan Yunus di kapal itulah, maka terjadi badai itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, ketika ada satu masalah, ada persoalan, tentu ada akar persoalannya, ada akar masalahnya. Dan mereka sudah tahu masalahnya adalah Yunus. Ya. Ayat 8 dikatakan, berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau datang? Ya. Lalu diinterogasi. Tapi Yunus berbicara dengan jujur, dikatakan ayat 9, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ya, seorang yang tidak melakukan firman Tuhan masih bisa berkata, aku takut akan Tuhan. Tetapi tidak melakukan perintah Tuhan. Dia justru lari meninggalkan, ya, mengabaikan perintah Tuhan itu, melawan perintah Tuhan itu. Lalu ayat 10 dikatakan, orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Satu tindakan yang sportif.
Ketika sudah ketahuan bahwa dialah sebenarnya sumber daripada persoalan itu, sumber daripada masalah itu, maka dia berkata, angkat aku, lemparkan ke laut, maka kamu akan selamat. Dengan kata lain, tidak usah hiraukan saya. Dia yang berbuat, dia bertanggung jawab. Ya, luar biasa sebenarnya Yunus ini ya. Luar biasa. Meski Yunus meminta para awak kapal membuang dia ke laut, tetapi mereka tidak semerta-merta membuang Yunus. Mereka masih berusaha, kemanusiaan mereka masih berbicara. Sesama manusia harus tolong-menolong. Masih berusaha mereka untuk membawa kapal itu bisa sampai sandar di daratan. Tetapi ketika mereka sudah kewalahan, ya, ketika mereka sudah kewalahan, mereka tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Akhirnya mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Yunus, membuang dia ke dalam laut. Ayat 14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau mentanggungkan kepada kami darah orang-orang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah membuat seperti yang Kau kehendaki. Nah, di sini karena pengakuan daripada Yunus itu luar biasa bagi mereka, jadi mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhannya Yunus. Kalau di awal sebelumnya mereka berteriak-teriak kepada Allah. Mereka Allah tanda awalnya huruf kecil, Allah huruf kecil kepada Allah masing-masing. Tetapi ketika mereka ini berdoa setelah Yunus memberitahukan persoalan yang sebenarnya, lalu mereka sadar bahwa Tuhan yang disembah Yunus adalah Tuhan yang luar biasa. Sehingga mereka berkata kepada Tuhan itu, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah membuat seperti yang Kau kehendaki. Bagi mereka membuang orang hidup-hidup ke dalam laut itu adalah suatu perbuatan yang salah, suatu perbuatan dosa. Itu sebabnya mereka minta pengampunan kepada Tuhan, Tuhannya Yunus, supaya mereka terlindungi, walaupun akhirnya mereka harus membuang karena tidak ada jalan lain. Daripada mereka harus mati semua, ya kan? Lebih baik satu mati, yang lain bisa selamat. Karena itu juga yang disampaikan oleh Yunus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Dia rela, siap untuk mati, untuk menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu, supaya mereka selamat ya sampai ke tujuan mereka masing-masing. Jangan gara-gara dia yang berdosa, orang lain ikut-ikut binasa. Ya. Meskipun tadi saya katakan dia di bawah itu seperti tidak peduli dengan masalah itu, tapi sebenarnya ya, sebenarnya ketika semakin dia mengerti apa yang Tuhan perbuat bagi dia, dia pun menyerah. Dia tidak ingin lebih jauh lagi melangkah. Dia berserah saja kepada Tuhan, yaitu dengan cara menentukan nasibnya kepada Tuhan. Karena ketika dia dilemparkan ke dalam air, ya secara manusia dia pasti mati. Tetapi karena pengakuannya, ya, imannya masih tetap berjalan. Ya, orang-orang yang beriman itu kan ditunjukkan tidak hanya mau menang sendiri begitu kan. Orang lain, biarlah orang lain binasa, aku enggak, tapi aku selamat. Atau kalau bisa, kalau enggak bisa juga, ya sama-sama binasa lah. Tapi dia masih memberikan perbedaan. Enggak apa-apalah, kalian selamat, enggak apa-apa saya mati, kalian selamat. Tuhan masih melihat ada hati yang mengasihi di dalam diri Yunus. Dan ketika dia dilemparkan ke dalam air, datanglah ikan besar, ya, lalu memakan Yunus ini di dalam perutnya.
Dan dikatakan selama 3 hari 3 malam Yunus tinggal di dalam perut ikan itu. Ya, selanjutnya Yunus berdoa. Ya, Yunus berdoa. Kalau kita lihat di pasal 2 itu, Yunus berdoa. Ya, sebagian curhat juga sama Tuhan ya. Curhat. Menyampaikan unek-uneknya kepada Tuhan di dalam doanya. Lalu kemudian ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah perintah Tuhan yang kedua. Di pasal 3 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Kembali. Tuhan tidak melihat lagi seorang Yunus yang membangkang. Seorang Yunus yang tidak taat. Tetapi diberi kesempatan yang kedua. Betapa benar memang Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Ya, Allah yang panjang sabar. Ditunjukkannya kepada Yunus. Ya. Lalu ayat 3, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya. Ia berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus menyampaikan firman yang telah disampaikan kepada Yunus untuk diberitakan kepada orang-orang Niniwe. Dan luar biasa. Ya. Respon orang-orang Niniwe itu luar biasa. Di ayat 5 dikatakan, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya juga jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Bukan hanya masyarakat orang biasa yang mendengar firman Tuhan itu, yang mau percaya kepada Allah itu, tetapi raja pun melakukan hal yang sama. Dia tinggalkan singgasananya, dia tinggalkan kebesarannya, dia mau berpuasa, dia mau berkabung seperti masyarakat biasa. Kalau saya melihat kepada pandemi COVID-19 ini, kalau tadi Sodom dan Gomora, kalau saja ada 10 orang di kota itu yang percaya Tuhan, tidak akan ditunggang balikan. Bagaimana? Ada banyak negara di dunia ini. Mungkin tidak ada 10 negara, 10 kepala negara yang percaya kepada Tuhan lagi di dunia ini. Sehingga harus datang COVID-19 ini, ya, untuk menegur semua orang untuk berbalik kepada Tuhan. Jadi sebenarnya kita harus fokus mendoakan pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin gereja, supaya kembali kepada Tuhan, ya. Negara-negara Kristen yang percaya kepada Tuhan, biar kembali kepada Tuhan. Negara-negara yang lagu kebangsaannya, ya, ada kata-kata tentang Tuhan, yang lambang, yang benderanya ada salib, biar kembali kepada Tuhan. Kembali berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan mengangkat bencana yang hampir melanda seluruh dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mengapa Yunus tidak mau ke Niniwe?
Di dalam Yunus 4 ayat 2 dikatakan, dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan yang berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak diadakannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Keras betul itu Yunus, ya kan? Dia lebih suka melihat Niniwe itu hancur daripada diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi ketika tidak ada lagi kata berkata untuk tidak, dia sudah menyerah karena jawanya pun sudah harusnya melayang, tapi Tuhan masih memberikan hidup. Mau tidak mau dia pergi memberitakan Injil itu. Ya. Kita berdoa supaya bangkit Yunus zaman sekarang, yang walaupun hatinya keras, yang walaupun hatinya tidak suka orang lain selamat, tetapi karena Tuhan datang kepadanya begitu keras juga, akhirnya mau menyampaikan firman Tuhan dan banyak orang yang terselamatkan. Ya. Banyak orang yang terselamatkan. Lalu Yunus 4 ayat 10 dikatakan begini. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tangan kanan dan yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Tuhan langsung bertanya kepada Yunus, engkau pusing dengan itu pohon jarak, padahal engkau tidak menanamnya. Tapi ketika engkau tahu manfaatnya, engkau marah karena pohon jarak itu layu. Bagaimana saya, kata Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi dan juga seisinya manusia, ya, tidak juga akan marah kalau orang-orang itu akhirnya harus binasa. Kalau orang-orang berdosa itu harus mati, masuk neraka karena tidak ada orang yang memberitakannya. Ya kan? Jadi Tuhan mengutus Yunus ke sana supaya orang-orang Israel, supaya orang-orang Niniwe itu menjadi selamat. Demikianlah di dalam bacaan kita awal tadi. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya. Orang-orang Niniwe tidak mengenal firman. Mereka jahat tapi mereka memang tidak mengenal firman. Tetapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bukan hanya tidak mengenal kebenaran, mereka pegang itu kebenaran. Tetapi kebenaran yang mereka lakukan bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga ketika Tuhan bertanya, berikan tanda. Cukup tanda Yunus. Baca kembali. Kalian kan ahli kitab. Baca itu kitab Yunus. Tahulah di sana bahwa bagaimana seorang Yunus pergi ke Niniwe menobatkan orang-orang Niniwe sekaligus mulai dari raja sampai rakyatnya. Tuhan Yesus datang ke dunia dengan satu tujuan, supaya setiap orang tidak binasa tetapi beroleh selamat, beroleh hidup yang kekal.
Jadi kalau saja seluruh dunia percaya kepada Tuhan Yesus, maka akan terjadi kembali seperti apa yang terjadi di Niniwe, di mana semua warganya menjadi percaya. Di mana semua warganya tidak mengalami lagi bencana. Di mana seluruh warganya tidak akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Sodom dan Gomora. Dan bagaimana dengan kita akhir zaman ini? Ya, siapa yang mau berdoa? Siapa yang mengkoordinir supaya boleh semua berdoa? Ya kan, supaya terjadi seperti apa yang terjadi di Niniwe itu, mereka tidak celaka. Bagaimana supaya dunia ini tidak celaka? Bagaimana supaya virus corona ini berlalu? Ya kan? Pemimpin-pemimpin gereja. Ya, kalau kita kan pemimpin di lokal berapa orang? Jemaat yang saya layani hanya berapa orang? Iya kan? Karena itu, mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, melalui kitab ini atau khotbah ini, ya, kita berenung kembali. Firman ini saya berikan judul, Tuhan tidak pernah gagal. Yunus boleh merencanakan rencananya untuk menjauh dari Niniwe, tapi Tuhan membawanya kembali ke Niniwe. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, mari kita lakukanlah panggilan itu dengan baik. Karena bagaimanapun Tuhan sanggup. Kalau Tuhan sudah panggil kita, Tuhan sanggup untuk membuat kita menyelesaikan panggilan itu dengan baik. Saya pernah menganggap rendah panggilan Tuhan. Saya dipanggil Tuhan ketika saya kelas 3 SD. Saya tahu itu kuat sekali. Panggilan saya, keinginan saya tidak banyak. Saya ingin menjadi guru sekolah minggu. Dan di SMP, saya lebih kuat lagi ingin menjadi hamba Tuhan. Saya ketika agama, saya senang sekali. SMA datang lagi panggilan itu. Tetapi karena nilai saya sedikit baik, lalu saya berkata dalam hati saya, bapak saya enggak sekolah bisa jadi gembala. Nanti kalau saya jadi kuliah, saya juga bisa jadi gembala. Akhirnya saya ngambil kuliah di Borobudur. Tapi hanya bisa berjalan sampai semester 7. Lalu kemudian saya sadar, saya ingin kembali masuk pelayanan. Saya pergi satu gereja. Saya ingin ikut SOM. Saya ingin ikut SOM. Saya sudah ambil pendaftaran. Tetapi kemudian ketika di gereja menyampaikan formulir itu, salah satu wakil gembala di gereja itu berkata, minta maaf sudah penuh. Hati saya bertanya-tanya, sudah berat, sudah besarkah dosa saya di mata Tuhan sehingga saya tidak layak lagi untuk menjadi pelayan Tuhan? Sampai kerinduan saya tidak tergenapi. Padahal waktu di sekretariat sudah dikatakan, oke, tinggal nanti formulirnya isi sampaikan di gereja, nanti tinggal masuk. Saya pulang, ada seorang pendeta di samping saya. Ya, itu berdampak dalam diri saya, ya. Saya merenungkan begitu, betapa saya sudah tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Lalu pendeta itu berkata sama saya, kenapa kok kau nggak seperti biasanya? Ya ada sedikit masalah sih, masalah rohani, masalah pribadi, saya bilang. Coba cerita aja. Saya bilang, saya kemarin mendaftar mau jadi ikut School of Ministry, SOM ya. Lalu kemudian dia bilang, lah ngapain kau ikut SOM? Lah, emang kenapa saya mau melayani Tuhan, salahkah? Enggak, bukan salah, kau jaga di situ, kau seminari Betel aja katanya. Lalu
Bagaimana caranya masuk seminari Betel? Ya, saya nggak tahu itu kan. Ya, tahunya saya ke seminari Betel. Luar biasa. Bahkan setelah saya lulus pun saya masih berpikir begini. Kalau melihat situasi sekarang ini, mungkin 60 tahun saya belum tentu bisa jadi gembala. Tetapi Tuhan jadikan saya seorang gembala di sebuah gereja kecil ketika saya masih berumur 42 tahun. Di luar dari pikiran saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita ya berserah kepada Tuhan. Ya. Tuhan memaksa Yunus, ya, karena ketegaran hatinya Tuhan memaksa Yunus masuk ke perut ikan selama 3 hari, 3 malam. Tetapi Yesus dengan kerelaannya sendiri, dia masuk ke perut bumi selama 3 hari, 3 malam. Sama-sama menjadi penyelamat. Ya, dengan firman yang disampaikan Yunus, orang-orang Niniwe selamat. Dengan menyerahkan dirinya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan selamat. Ya kan? Makanya Yesus sama seperti Yunus. Tetapi Yesus jauh lebih besar daripada Yunus. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada orang Farisi itu, lihatlah kepada Yunus. Ya, harusnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus seperti orang Niniwe percaya kepada Yunus. Ya, seperti orang Niniwe percaya kepada Yunus. Dan demikian juga dengan kita semua, jemaat Tuhan yang ada di rumah dan juga setiap orang yang mendengar renungan atau firman ini. Kalau saja kita percaya kepada Tuhan seperti orang-orang Niniwe percaya kepada khotbah daripada Yunus itu. Kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita pasti akan selamat. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Ya, inilah firman Tuhan buat kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Urapilah setiap kami yang mendengar firman ini Tuhan. Baik jemaat-Mu yang ada di rumah ataupun setiap orang yang bersama kami bergabung. Supaya kami semakin mengalami kasih Tuhan. Dan kami pun sama-sama diselamatkan oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari kita pakai berdiri, kita sama-sama selesaikan ibadah ini. Meskipun ibadah online, tapi kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap rumah tangga. Engkau hadir tengah-tengah mereka. Engkau menjamah hati mereka dengan kasih Yesus yang sempurna. Turun atas mereka semua dan turun atas kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas segala kasih anugerah-Mu Tuhan, di mana kami bisa bersama-sama beribadah meskipun ibadah online di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, 2-3 orang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kau hadir tengah-tengah kami. Berkati hambanya Bapak Pendeta Theophilus Tuhan. Berkati juga WL kami, pemain musik kami, juga semua yang hadir pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami percaya Tuhan, kami berdoa kalau ada di antara kami, teman-teman kami, saudara kami, keluarga kami, tetangga kami yang sedang sakit. Kami berdoa di tempat ini dengan iman percaya kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kesembuhan ilahi terjadi dalam nama Yesus. Melalui firman Tuhan disembuhkan. Kami percaya dan mujizat Allah terjadi. Oh haleluya Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan turun atas mereka. Yang sakit disembuhkan. Ada kuasa Allah dinyatakan. Mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Bapak, kami juga bersyukur. Kalau kami diberikan kesehatan, kami tahu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Supaya kami menjadi dampak yang luar biasa untuk banyak orang Tuhan. Kami mau melakukan yang terbaik. Menjadi karya-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak berkati pekerjaan, usaha, setiap anak Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam pekerjaan masing-masing, kami berdoa dalam nama Yesus. Berkat Allah dicurahkan. Dan mereka menerima janji Allah dalam nama Yesus. Dan bagi yang sudah tidak bekerja, atau mereka yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan menyertai kehidupan mereka. Tuhan membukakan jalannya, sehingga mereka mendapat pekerjaan yang baik. Mereka dapat usaha yang baik. Kami berdoa dalam nama Yesus. Jalan dibukakan dan berkat-berkat Allah dicurahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga lepas keluarga tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya setiap keluarga mempunyai kebahagiaan. Damai Allah menyertai kehidupan mereka. Kasih Allah menyelimuti mereka. Sekiranya damai Allah turun atas mereka. Dan kasih Allah dicurahkan dalam nama Yesus. Sehingga mereka mendapatkan kuasa-Mu Tuhan. Merasakan kasih Tuhan yang begitu sempurna. Turun atas keluarga lepas keluarga. Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera Allah menyertai kehidupan keluarga lepas keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kau sebentar kami akan selesai ibadah ini. Kami akan menerima berkat daripada Engkau ya Bapa. Sekalian Tuhan, beri kita angkat tangan kita. Arahkan mata hati kita pada Tuhan di saat ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub yang berlimpah-limpah. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang berlimpah-limpah. Baik jasmani maupun rohani, yang menjadikan kita beserta keluarga penuh berkemenangan melalui cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan bersama dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus kedua kalinya. Kita percaya dan sudah diberkati. Kita sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Salam sehati, salam sehat selalu. Amin.